Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Pak Haji, saya sudah Qabul 2. Sudah menjalankan ilmu RDAY, sudah mandi, sudah sholat, sudah ngaji, walaupun belum tembus 12 juz. Tapi kemarin minggu lalu, hari Jumat saya dapat 10 juta, tapi amanahnya dari murid untuk anak yatim. Ya saya kasih anak yatim. Hari ini dapat lagi 10 juta. Kemudahan dari ponakan saya, anaknya satu pesantren sama anak saya di Langitan. Katanya, Bibi, ini buat nyicil bayaran anak saya ya, titip gitu Pak Haji. Kaget saya, boleh, mau dicicil kapan? Bulan depan? Enggak, nanti mulai Desember gitu, sampai Desember sudah lunas. Persis angkanya 10 juta. Jadi boleh Bibi pakai dulu nih? Ya pakai aja gitu. Langsung saya transfer Pak Haji, saya girang banget. Alhamdulillah. Nah kalau boleh tahu, Ibu udah merhatikan ilmu RDAY apa aja kalau saya boleh tahu? Iya, saya sudah yang mandi jam 00 Pak Haji, tapi belum, kadang bangun, kadang belum, jadi belum terus jam 00. Terus ngaji juga sudah baru sampai paling 9 sampai 10 juz Pak Haji, belum bisa 12. Ya sholat taubat juga yang 18 yang bisa, yang 50-nya belum ketemu waktunya Pak Haji. Selalu habis sampai maghrib, ya hari ini nggak bisa gitu. Emang di rumah isinya siapa aja kalau boleh tahu? Di rumah kita berdua, terus ada anak yang sudah berkeluarga, sudah punya anak 2. Jadi berenam. Coba Ibu siapa lagi isinya? Saya, suami, cucu 2, mantu 1, anak 2, 7 deh. 7. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih dari 7 ini yang bantuin kegiatan rumah tangga kayak masak, bebenah, nyapu, ngepel, rapi-rapi, ada gak atau Ibu sendiri yang ngerjain? Ya, anak-anak. Kebetulan ada anak 2 lagi, tapi saya taruh di kontrakan belakang, masih dekat juga, udah berumah tangga juga. Jadi dia yang suka kalau saya pergi, dia maju ke depan, terus dia rapiin, dia gitu. Berarti Ibu pulang udah udah nggak usah, rapi, udah nggak usah mulai lagi dong? Enggak. Berarti bisa dong kalau Ibu meraktekin ilmu RDAY. Saya pikir kalau Ibu tinggalnya ada 7 orang, Ibu pergi ngajar atau pergi kondangan atau pergi ke, nah pulang Ibu mesti rapi-rapi lagi ini capek lah. Capeknya itu karena pakai motor kan, ngajar jauh ya Pak Haji, ke Cinere, kadang ke Pondok Indah. Biasanya itu pakai motor. Kadang sesi pertama jam 8 sampai jam 10. Nanti masuk lagi sesi kedua jam 10 sampai jam 12. Habis sholat zuhur masuk lagi sampai asar Pak Haji. Jadi pulang saya nggak kebagian atau apa, saya berhenti aja ya gitu. Jangan. Kalau Ibu udah sebulan 10 miliar, baru Ibu berhenti. Amin. Kalau Ibu belum sebulan 10 miliar, terus aktivitas. Terus ya Pak Haji. Terus aktivitas, aktivitas. Terus, amin. Karena apa? Karena dengan Ibu aktivitas, Ibu jadi otaknya jernih. Tapi kalau Ibu nggak aktivitas di rumah, takutnya jenuh. Suntuk jenuh ya, sama jernih beda. Jernih. Sama-sama tulisannya jenuh, beda sama jernih. Itu. Kedua. Siapa nih? Yang namanya baca Quran, Bu, kalau di RDAY itu maksain. Yang baca Quran maksain. Saya mau Ibu di 2025 buktiin dulu sama orang sekitar Ibu bisa berangkat ONH-nya tuh udah pasti 2026. Jadi Ibu 2026 umroh dulu. Amin. Sekeluarga, bukan pribadi. Amin. Ibu, suami, semuanya. Saya maunya pakai travelnya Maktur. Saya nggak mau pakai travel lain. Nggak mau saya pakai travel abal-abal. Amin. Memang mahal dikit. Orang saya punya di 10 miliar kok. Ya gue bayar dong. Berapa Maktur? Kalau di tempat lain 29 juta, 30. Kalau di Maktur 50 juta. Bayar. Gue berangkat 10. Murah kok, cuma setengah miliar. Nah, di 2026 bonusnya dari Allah. Ibu sama suami, sama anak, sama mantu berangkat haji ONH plus visanya Furoda. Pakai travelnya juga Maktur juga. Amin. Berapa bayar Pak Haji? Murah kok, cuma 1 M. 10 orang cuma 10 M. Toh bulan depan juga gue dapat lagi 10 M. Nah, Ibu dengan maksain baca Qurannya wajib 12 juz. 12 juz. Itu aja. Bu, ini besok besok hari Minggu, anak yatim lomba 17 Agustusan. Tanggal 18 kan libur, anak yatim lomba juga 17 Agustusan. Tanggal hari Selasa, tanggal 19, anak yatim lomba juga 17 Agustusan. Cuman bedanya tanggal 17 di RDAY, tanggal 18 di RDAY, tanggal 19 kita lombanya di Sentul, di Futil, Hotel Futil. Sama di itu, naik off-road anak-anak. Nah, itu nggak murah, Bu. Saya tanya, berapa anak naik mobil off-road per anak? 400.000 Pak Haji. Jadi satu mobil isinya ber-6, 1,600. Jarak jauh. Nah, saya tanya di Futil berapa makannya per orang? 100.000. Anak yatim 2 kali makan, pagi sama siang berapa? 200.000.
Berarti kalau saya bawa 500 anak yatim kan berarti berapa? 100 juta. Nah, itu duitnya dari mana, Bu? Saya baru ngumumin tadi di grup, tamu langsung ngebel, Pak Haji, gue ijab untuk hajat gue. Gue suami istri anak 3 ya, gue ikut 100 juta. Tuh, udah ketutup. Hajat gue 5 ya. Hajat gue 5. Jadi satu hajat, suami istri anak 3. Oke. Nah, mau saya, ibu juga harus bisa dengan maksa baca Quran. Nanti Allah kasih jalannya aja, umroh bersama anak yatim. Amin. Pakai travelnya maktur. Amin. Begitu, Pak Haji, aku bisa berangkat, pasti bisa. Berangkat haji bersama RDAY dengan maktur, OEHNA visa Foroda, bisa. Ibu tinggal maksain. Jadi kalau orang rumah ngomong apa? Mama apaan sih jam 00 udah bangun, senyum, mandi pagi, tahajud, udah baca Quran. Gak apa-apa dek, mama aja yang jalanin. Kamu nanti tinggal terima hadiahnya aja dari mama. Oh gitu mah? Iya, nanti kalau mama udah terbukti, kamu tinggal ngikut. Daripada kamu mama paksain, baca Quran wajib, tahajud wajib, bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib. Mendingan mama yang ngerjain. Nah gitu. Ibu buktiin. Nah, kedua, kalau ibu udah buktiin terkabul, kan ibu bisa ngajarin ke murid-muridnya. Bahwa ilmunya Allah luar biasa. Nanti kan murid-muridnya tanya, dasarnya apa sih Pak? Dasarnya apa sih Bu? Kok ibu maksain harus baca Quran? Nanti ibu baca di Al-Quran surat Fatir. Ibu bisa gak buka HP surat Fatir? Bisa Pak. Nah, coba, bawa gak HP ibu? Bawa. Coba, buka surat Fatir ayat 29. Artinya apa coba? Surat Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Ya, betul. Surah Fatir. Wah, kecamatan maaf Pak Ya. Haji. Surah Fatir. Ya, Fatir dekat Yasin ya. ya. Fatir. Surat Fatir ayat 29. Surah Fatir ayat 29. Bantuin Jek, cariin Jek, bisa aja. Surah berapa ya, Ustaz? Surat Fatir. Surah ke? Surah ke-29. Oh, surahnya? Apalah, Tahrim, Sofat. Fatir, nanti. Surah berapa ya? Cariin Jek, surat Fatir. Surat keberapa Jek? Hah? Surah ke? Ya. Surah Tur, Najm. Kok nggak salah Yasin dia? 35 ya? Oh ya, 29. Coba. Coba surat Fatir, surat keberapa? 29 di sini. 35. Surah ayat 29. Hah? 29 ya Pak? Ya, baik. Coba lihat Bu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Agak kencang Bu suaranya Bu. Iya Pak Ji, artinya aja Pak ayat. Artinya aja Bu. Ya. Bismillah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Tidak akan pernah rugi. Lanjut. Terus? Ayat berikutnya Pak. Enggak, itu. Lanjutin. Surat Fatir 29 ulangi lagi dari awal. Oh. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian harta, sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tuh, Iya. dia mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Jadi Allah nggak akan rugi kita baca Quran itu. Dan ulang lagi Bu sekali lagi. Ya. Ulang lagi. Artinya Fatir 29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat dan mengeluarkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Stop. Berarti kan baca Quran wajib. Iya, betul. Sholat tahajud wajib. Betul Pak Haji. Sedekah wajib. Betul. Berarti kita nggak salah Bu. Bangun jam 00, 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Iya, Sedekah subuh nggak boleh bolong. Sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Iya. Sholat Ba'diyah Qobliyah nggak boleh bolong. Sholat Taubat nggak boleh bolong. Itu ada di surat Fatir. Ada surat di Surah surat Fatir. Fatir 29. Iya, ayat 29. Tapi kan banyak orang pada membuli. Bully, orang pada membuli. Mungkin saya juga lagi live bilang pasti langsung dibully. Ngomongnya gini. Emang sedekah wajib? Sedekah kan seikhlasnya. Oh goblok. Wajib ada di Fatir. Betul Pak Haji. Betul? Iya. Yang dianugerahkan. Anugerahkan berarti apa? Orang yang kelilit utang. Betul. Itu wajib sedekah. Ada kata-kata orang yang dianugerahkan wajib Sedekah. sedekah. Sholat ada di Fatir. Ada lagi baca Quran ada di Fatir. Coba ulang lagi dari awal Bu, surat Fatir. Bismillah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat
dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya. Yang kami anugerahkan berarti kan kita dianugerahkan utang. Iya, betul sekali. Lanjut terus. Dalam keadaan diam-diam dan terang-terangan. Ya, berarti kan sedekah tuh dipaksa. Boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan. Terang-terangan. Lanjut. Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Tuh. Coba Bu, Fatir 29 ya? Iya, betul. Nah, sambungannya coba Bu, artinya. Sambungannya. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Nah, itu kan selalu gini, Pak Haji, kenapa sih mesti maksain bangun di jam 00? Senyum, mandi pagi, tahajud. Di mana-mana kan orang tahajud sepertiga malam. Di mana-mana kan baca Quran kan habis subuh. Nggak mau saya maunya yang di Al-Quran, di Al-Muzamil. Coba Ibu baca Al-Muzamil. Muzamil. Ya, ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba Al-Muzamil. Bantuin dia. Surah keberapa ya Ustadz? Al-Muzamil. Surah Al-Muzamil. Di mana itu Muzamil? Ya ayyuhal Muzamil. Bantuin dia. Surah keberapa Ustadz? Lupa. Surah Al-Talaq. Muzamil. Kiam ada mudasir Muhammad. Belum surah berapa Ustaz? 173. Al-Muzammil. Oh ya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja ya Pak Haji. Ya. Wahai orang-orang yang berselimut. Ya. Bangunlah untuk sholat pada malam hari kecuali sebagian kecil. Ya. Yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Atau lebih dari separuhnya. Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sesungguhnya bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan pada waktu itu lebih berkesan. Jadi gini Bu, di Al-Muzamil itu bangun 1/2 malam, jadi setengah malam. Boleh lebih, boleh kurang. Jadi Allah tuh masih ada toleran. Boleh bangunnya jam 00 kurang seperempat, boleh bangunnya jam 00 lewat seperempat. Tuh, kuasanya Allah gitu. Nah, itu kita disuruh bangun jam itu untuk sholat dan baca Al-Quran. Di Al-Quran jadi hai orang-orang yang berselimut. Jadi Allah maksain kepada orang-orang yang lagi pada tidur. Ayo bangun. Bangunnya 1/2 malam. Boleh lebih, boleh kurang. Berarti ilmu RDI dasarnya ada dong di Al-Quran. Nah itu di Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan surat Fatir ayat 29. Nah mau saya Bu, karena ini di Al-Quran ada dasarnya. Yuk kita kerjain yuk. Biar Allah bahagia dan Allah senang. Pasti kita dikasih bonus umroh. Amin. Sekeluarga tahun 2025 akhir. Plus kita dipanggil sama Allah tapi hajinya visa furoda 2026. Kok Allah bisa manggil kita, manggil ibu dan keluarga? Karena bonus ibu maksain meraktekin ilmu Allah yang di Al-Quran. Kebanyakan Bu, ilmunya Allah yang di Al-Quran dibaca. Saya nggak mau, dipraktekin. Tidak dibaca, dipraktekin. Ini kan nggak, kebanyakan orang baca aja. Nggak tahu yang tersirat di dalam Al-Qurannya apa, baca aja. Saya bilang jangan dong, dipraktekin dong. Salah satunya 2 surat itu, Al-Muzamil sama Fatir. Bonusnya pasti Allah kasih kita. Lebih mulia daripada tetangga kita, lebih mulia daripada saudara kandung kita, lebih mulia daripada ipar kita, lebih mulia daripada tetangga-tetangga kita. Kita lebih mulia. Kenapa? Karena kita memuliakan Al-Qurannya di yang Allah sukain. Apa tuh? Tengah malam buta, jam 00. Kalau kita baca Quran habis maghrib, udah umum. Orang baca Quran habis sholat isya, udah umum. Orang baca Quran habis sholat subuh, udah umum. Orang baca Quran habis sholat duhur, umum. Ini kita ambil yang tidak umum. Ekstrim. Pasti Allah kabulin hajat saya ekstrim. Yaitu apa? Baca Quran jam 00. Makanya kan saya bilang ini, Pak Haji, baru ngumumin tadi jam 12 bahwa anak yatim mau ikut lomba, acara lomba. Alhamdulillah udah ada yang sedekah 100 juta. Saya bilang kebanyakan Mbak, kan 1 orang 1 juta hajatnya. 1 ijab, 1 hajat, 1 sedekah. Nanti namanya diijabin 1 juta. Enggak, saya anak 3, suami istri, jadi kita berlima. Saya sedekahnya 100 juta. Wow. Nah mau saya coba Ibu lebih eksklusif lagi. Bikin Allah takjub. Nanti Allah bikin takjub kita. Kalau kita kan enggak kebanyakan. Lihat orang sukses, sirik. Lihat orang berhasil, enggak suka. Orang sukses, kok begitu hatinya, kok kotor. Jangan dong. Hatinya nggak boleh kotor. Kan nanti kan kita di kuburan, nanti kamu mau disiksa. Hati kamu busuk. Enggak lah, gue maunya baca Quran.
nanti hati gue pasti damai. Ah begitu. Ya kan? Iya betul Pak. Coba ibu lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Banyak orang yang kerjaannya busuk aja, hatinya busuk aja, hatinya busuk aja. Itu gimana nanti kalau dia mati di kuburan? Akhirnya yang nemenin dia siapa? Bukan Quran. Al-Quran juga nggak mau lah nemenin dia. Akhirnya yang nemenin siapa? Belatung. Belatung. Agus Jamil Mendalik. Belatung. Teman dia di kubur tuh cocoknya belatung. Kok gitu Pak Haji? Lah, isi hatinya kotor. Janganlah, hatinya mesti bersih. Betul Pak Haji. Nah, ibu paksain baca Quran. Amin, Pak. Harus bisa. Lihat hasilnya. Iya Pak. Pak Haji, saya tuh waktu pertama ketemu di YouTube itu, saya juga sebenarnya haru dan nangis-nangis juga saya Pak Haji. Allah, ternyata ada yang engkau kirim gitu. Ya. Saya sebenarnya lagi menikmati, ya Allah pertaubatan, ada yang nyuruh mandi gitu kan, ada suruh sholat taubat. Ya Allah, saya sudah setua ini belum pernah sekalipun baca Quran di tengah malam. Sekalipun Ramadan Pak Haji, saya kalau Ramadan itu palingnya jam 2 gitu Pak Haji. Jam 2? Jam 3. Oh. Baru ini Pak Haji, bener-bener saya baru banget. Dan nggak taunya ada di surat Al-Muzammil. Iya, kan saya ada di YouTube tuh kan ada Pak Haji juga itu. Saya bilang Masya Allah, iya ya ada di surah Muzammil, ada di Fatir, Masya Allah. Saya tuh bahagia banget Pak Haji. Kecuali kalau kita ngomongnya nih nggak ada dasarnya di Al-Quran, kita nggak meraktekin nggak apa-apa. Walaupun itu baik ya. Ini dasarnya ada di Al-Quran. Sayang dong kalau kita nggak praktekin. Biasa, setan ganggu. Setan tuh orang yang nggak suka sama Allah. Caranya dengan dia jelek-jelekin di YouTube, jelek-jelekin di TikTok, itu setan, tapi bentuknya manusia. Biasanya adanya perempuan. Setannya perempuan biasanya. Nah, udahlah kita dijelek-jelekin. Janganlah, ngapain kita ngikut bersekutu sama setan? Lebih baik kita bersekutu sama Allah. Biarilah setan ganggu, karena setan udah perjanjian kan, saya akan goda anak cucu Adam biar dia nggak deket sama Allah. Kenapa kita dengerin si setan itu yang ngomong di YouTube jelek, yang ngomong di TikTok, di Instagram jelek? Setannya bisa perempuan, nggak usah lah. Kita bersekutu sama Allah. Itu aja. Alhamdulillah Pak Haji. Nah, jadi ibu udah lihat? Udah lihat Pak Haji, saya seneng banget. Begitu. Apa yang bikin ibu seneng kalau boleh tahu? Ya itu, saya kayak tertantang gitu Pak Haji, suruh ngaji tengah malam, Masya Allah, tabarakallah. Bisa apa gitu. Masih ngomong bisa waktu kemarin, kalau sekarang ngomongnya nggak begitu lagi Pak Haji. Saya pasti bisa 12 juz, saya pasti bisa 12 juz gitu. Terus saya pasti bisa privat dengan Pak Haji 10 juta. Saya nggak mikir koknya. Kemarin itu, ya itu, Masya Allah. Allah caranya ngirim begitu. Berarti ibu udah bisa. 2 kali 10 juta Pak Haji, saya nyanyi 10 juta terus 10 juta pasti, 10 juta ada gitu. Ya diulang-ulang ya? Iya, saya ulang-ulang Pak Haji. Diulang-ulang. Alhamdulillah. Ya itu jadi rasa bahagia itu Pak Haji, karena pertaubatan kan umur udah 58 ya Pak Haji, belum ada yang kan saya sedih banget Pak Haji kalau sampai ya Allah orang meninggal bawa sedekahnya besar gitu, ini mereka punya murid banyak lah, saya ya Allah. Kita malah bawa tagihan utang setumpuk. Pak Haji tahu aja kita. Kan udah saya keker. Ya Allah, saya bilang masa saya meninggalkan hutang anak-anak saya nggak dikasih apa-apa, dikasih suruh bayarin hutang ya Pak Haji. Sedih banget saya ya Allah. Sampai mau jual rumah Pak Haji. Jangan. Saya ayah kita jual aja rumah yuk. Jangan. Kita jangan bebanin anak-anak gitu. Sampai begitu Pak Haji. Jangan. Ya kalau sekarang enggak begitu kata Pak Haji. Jangan dijual. Jangan. Sampai ayah udah setuju Pak Haji. Gimana ya? Orang yang suka jual tanah, orang yang suka jual rumah, kalau orang Jawa bilang ngualatin, kualat. Nauzubillah enggak. Orang yang suka jual tanah, orang yang suka jual rumah, karena rumah berdiri di atas tanah. Kalau orang Jawa tuh ada di Al-Quran tuh bahasanya ngualatin. Nauzubillah, untung belum terjadi ya Pak Haji. Nah, jangan. Pakai ilmunya Allah aja, wasilahnya ilmu RDAY. Paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat Barokah jangan bolong. Sholat Ba'diyah Qobliyah jangan bolong. Sholat Taubat jangan bolong. Itu aja simple kok. Dan kalau ibu kerjain, itu isinya ibadah aja. Ibadah aja. Tapi kalau ibu saya jual tanah ya, setan masuk. Iya udah jual aja. Daripada kamu nanti nanggung utang, mendingan dijual. Kemarin begitu Pak Haji, jangan.